air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari, oh hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadiran Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini yaitu Pendeta Nyonya Paskaina Risteru. Ungkapan syukur dari kami, umatmu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang. Pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walau raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dan inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya.
Jemaat silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, kita akan berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bahagian dalam perayaan HUT Pelkat GP-GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan yang paling ramai dan yang bisa diikuti oleh jemaatmu di tengah kami masing-masing. Ampuni kami ya Kristus yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman.
Sekarang di titik peralitan peradaan, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, bila saat ini kami ada untuk mendengarkan akan firman-Mu, maka kami semua mau mengucap syukur. Dan kami mohon, biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing kami, untuk kami diantar menerima akan firman-Mu, mengerti, sehingga kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan beriman kami. Kami merasakan kuasa firman-Mu atas kami, dan izinkan kami memberitakannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, juga melalui sikap, tugas, tanggung jawab yang kami lakukan, yang semuanya bersesuaian dengan firman-Mu. Mari Bapa, bersabdalah, karena kami telah sedia mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman pada hari ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, yaitu Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Bacaan pada hari ini terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu Ulangan 9 ayat 1 sampai 3, yang bunyinya demikian. Perikop dari pembacaan ini yaitu orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal
Kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita mendapatkan firman Tuhan dari Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Sekaligus kita merayakan hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda yang ke-70. Kita menerima berkat Tuhan ini dengan kita bersama-sama. Melalui kitab Ulangan ini kita memahami bahwa dalam kitab Ulangan ini ada amanat perpisahan Musa yang kembali dia mengulas dan memperbaharui perjanjian Allah dengan Israel. Secara khusus angkatan yang masih baru yang berjumpa dengan Musa di akhir pelayanannya. Mayoritas dari umat Israel yang dihadapi oleh Musa adalah generasi baru yang tidak mengalami secara langsung peristiwa keluarnya Israel dari Mesir. Perjalanan mereka kini sudah mencapai akhir dari pengembaraan di padang gurun dan siap masuk ke tanah Kanaan. Dalam akhir perjalanannya ini, Musa mengarahkan agar orang-orang Israel bersedia membaharui janji mereka kepada Tuhan. Musa meyakini Tuhan dengan kasih-Nya tidak hanya hadir menyertai perjalanan Israel, tetapi juga dengan kasih-Nya, dengan kuat kuasa-Nya, Dia bertindak, melakukan berbagai perkara-perkara besar dalam sejarah umat pilihan-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, generasi kedua yang sedang dihadapi oleh Musa adalah anak-anak, cucu-cucu dari generasi pertama yang telah meninggal sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Allah tetap teguh pada rencana dan kehendak-Nya membawa mereka ke negeri yang dijanjikannya. Ayat 1 yang kita baca pada saat ini dibuka dengan kalimat kecil, "Dengarlah hai orang Israel." Kata dengar di sini menunjuk pada harapan, kesediaan Israel untuk menaruh perhatian terhadap apa yang hendak disampaikan oleh Musa. Dan ini merupakan isi hati Tuhan. Kesediaan untuk menaruh percaya pada apa yang Tuhan sampaikan, juga kesediaan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan apa yang Tuhan inginkan untuk didengar oleh umat kita bisa baca dari ayat yang pertama dan kedua.
Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Dari apa yang kita baca, Allah, Ia ingin untuk umatnya menyeberangi sungai Yordan, mengalami penggenapan janji Allah kepada mereka. Dan kalau generasi pertama tidak menerima penggenapan janji itu karena mereka tidak percaya, maka sangat diharapkan generasi yang kedua percaya, mendengar apa yang Tuhan katakan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang Ia kehendaki, serta dengar-dengaran untuk melakukan apa yang Ia inginkan. Menyeberangi sungai Yordan dan memasuki serta menduduki daerah dari bangsa-bangsa yang lebih besar, bangsa-bangsa yang lebih kuat. Juga di dalamnya ada yang dikatakan orang enak, badannya tinggi-tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Lalu muncul pertanyaan, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang-orang enak? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Menyeberangi sungai Yordan tanpa kapal, perahu, itu sesuatu yang tidak mungkin. Menghadapi sungai Yordan untuk sekian banyak orang, itu sesuatu yang mustahil. Lalu menduduki daerah-daerah dari bangsa-bangsa yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang lebih tinggi daripada mereka, termasuk orang enak yang disampaikan. Itu sesuatu yang mustahil, itu sesuatu yang tidak mungkin. Jangankan mereka, bangsa-bangsa lain saja berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Melalui penggambaran sungai Yordan, kota-kota besar yang kubunya sampai ke langit, menghadapi orang enak, itu bukan sesuatu yang mudah. Bertujuan melemahkan semangat orang Israel. Itu bukan tujuannya. Justru mereka diharapkan yakin melewati sungai Yordan asal ada bersama dengan Tuhan, menghadapi orang-orang yang begitu besar, tinggi, kuat, termasuk bangsa enak. Itu bukan sesuatu yang mustahil, karena Tuhan yang akan menyertai mereka. Dan Tuhan yang menyertai mereka ini adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Bersama dengan Tuhan ada kemenangan. Asal bersama dengan Tuhan, dijamin mereka dapat menempuh apa yang Tuhan mau. Di dalam dan bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, termasuk persoalan menyeberangi sungai Yordan dan menduduki daerah-daerah dari bangsa-bangsa yang jauh lebih besar dari mereka. Itu yang mau Tuhan sampaikan melalui Musa dari ayat yang pertama dan kedua. Lalu ayat yang ketiga, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu.
demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Dari ayat yang kita baca ini, kita dapat mendengar, kita dapat mengerti bahwa Musa menguatkan orang-orang Israel bahwa Tuhan Allah hadir bersama dengan mereka, dan Allah yang hadir yang ada bersama dengan mereka adalah Allah yang ada di dalam peperangan yang mereka hadapi. Bahwa benar ada orang enak, benar ada bangsa-bangsa lain yang lebih besar, lebih kuat, namun Tuhan Allahmu, kata Musa, dialah yang berjalan di depanmu, dialah yang akan memunahkan, dialah yang akan menundukkan, dan engkau akan menghalau, akan membinasakan dengan segera orang-orang yang menjadi musuh mereka. Hal ini mau menyatakan bahwa benar Allah aktif dalam peperangan tersebut. Namun Israel juga dilibatkan. Israel tidak dibiarkan untuk menjadi diam, tetapi mereka juga dilibatkan secara langsung dalam peperangan tersebut. Israel tidak menjadi pihak yang pasif. Dan ketika Allah berperang, Israel juga berperang. Dan mereka akan mengalami kemenangan yang rasanya tidak mungkin, tapi mewujud dalam kehidupan mereka. Dari sini, dari firman Tuhan yang kita baca, ada hal-hal yang patut kita renungkan, kita syukuri, menjadi berkat untuk kita semua. Bahwa sama seperti orang Israel, saudara dan saya juga tidak bebas terhadap sungai Yordan. Ada sungai-sungai Yordan yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Dan sungai Yordan itu boleh diartikan, dapat diartikan sebagai kesulitan, boleh. Sebagai sesuatu yang amat mengkhawatirkan, iya. Sebagai masalah di dalam kehidupan kita yang amat menakutkan, betul. Dan sungai Yordan itulah yang harus kita hadapi. Bukan cuma dihadapi, tetapi harus dilalui. Untuk kemudian sama seperti orang Israel, ternyata dengan cara Tuhan mereka sampai di bagian lain sungai Yordan, di seberang sungai Yordan. Dan kalau itu Israel, itu juga kita. Banyak orang dalam kehidupan saat ini menghadapi sungai-sungai Yordan. Saat menghadapinya lalu menyerah. Saat menghadapinya lalu diam, tak ambil langkah. Sungai Yordan dalam hidupku, sungai Yordan dalam keluargaku dianggap begitu luar biasa besar dan tidak mungkin untuk dapat diseberangi. Saudara, sama seperti orang Israel, saudara dan saya juga harus menghadapinya. Jangan berbalik arah, jangan ambil jalan pintas, jangan cari jalan lain. Kalau Tuhan minta untuk kita menghadapi sungai Yordan dan menyeberanginya, tinggal kita serahkan kepada Tuhan, tinggal kita tanya, bagaimana caranya ya Tuhan? Dan Tuhan akan memberitahukannya dan akan mengantar kita sampai di seberang. Persoalannya adalah, yang kita perlukan adalah, dengarlah hai orang Israel. Kata ini penting, dengarlah, dengar, mendengarkan, lalu dengaran itu amat penting dan itu kunci untuk kita bisa sampai di tepi yang lain dari sungai Yordan yang kita lampaui. Dengarlah apa yang Tuhan mau sampaikan, dengarlah apa yang Tuhan katakan, dengarlah.
Dengarlah, Tuhan mau berbicara. Bersedialah untuk mendengar. Beri dirimu untuk mendengarkan. Lakukan apa yang Ia mau dengan dengar-dengaran. Maka ternyata Sungai Yordan itu teratasi, Sungai Yordan itu terseberangi. Apa yang menjadi kesulitan saudara dan saya? Apa yang menjadi kekhawatiran? Apa yang menjadi masalah hidup yang begitu besar, begitu kuat, begitu menakutkan? Ternyata bisa kita lalui, bisa kita hadapi dan kita tinggalkan karena kita mendengar. Dengar akan Allah dan dengar-dengaran akan Dia. Itu hal yang pertama. Sehingga harus ada waktu untuk kita membaca kitab suci. Kita mencari tahu apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Kita mau mendengarkan apa yang Dia mau dengan firman-Nya. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan hari demi hari secara pribadi, tapi juga dengan keluarga kita masing-masing. Dengarlah, hai orang Israel. Hal yang kedua yang perlu untuk kita pelajari, seperti yang sudah diungkapkan di akhir dari pembelajaran pertama, bahwa kata setia, takut akan Tuhan, cinta akan Dia, belajar untuk taat dan dengar-dengaran, itu adalah awal dari jalan keluar yang akan kita hadapi di tengah-tengah kehidupan beriman kita. Dalam dunia yang sering kali kita takut, kita berada di dalam kegoyahan, tetapi bersama dengan Tuhan dalam kesetiaan cinta kita kepadanya, kesediaan taat dan dengar-dengaran dalam rasa takut akan Dia. Percayalah, itu awal dari sebuah jalan keluar yang akan diiringi oleh jalan-jalan keluar lainnya. Hari ini GPIB merayakan hari ulang tahun yang ke-70 untuk Pelkat GP. Kita mengucap syukur untuk usia yang panjang, yang di dalamnya baik pemuda maupun semua warga jemaat boleh mengalami betapa ajaibnya Tuhan. Kalau pemuda, seluruh warga jemaat pernah mengalami setianya Tuhan di dalam rasa takut yang dia upayakan dengan bimbingan Tuhan, takut akan Tuhan. Kalau itu pernah dialami di waktu yang lalu, percayalah, di waktu yang akan datang pun, saudara dan saya, para pemuda dan semua warga jemaat akan mengalami hal yang sama. Ada jalan keluar, ada mujizat, ada perbuatan besar Allah di tengah-tengah kehidupan yang rasanya banyak hal yang tidak mungkin, yang mustahil untuk kita hadapi dan kita menangkan. Tapi sekali lagi, itu menjadi sesuatu yang mungkin asal ada kata setia, ada sikap itu dalam hidup kita, ada rasa takut akan Tuhan, hormat cinta kepada Dia, lalu kita dengar-dengaran apa yang Dia inginkan, kita taati, kita akan alami itu. Untuk para pemuda, dalam situasi COVID sekarang ini, ada banyak yang merasa bersusah hati. Banyak pemuda yang putus dari dunia kerjanya. Apa yang menjadi harapan sepertinya tidak menjadi hal yang nantinya menjadi mungkin untuk dialami. Kalau itu terjadi di dalam pergumulanmu saat ini, maka Sungai Yordan yang begitu besar,
Sungai Yordan yang rasanya tidak dapat dihadapi untuk kemudian dilangkahi oleh umat Israel waktu itu. Alami pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi sungai Yordanmu. Imani bahwa Tuhan yang sama adalah Tuhan yang akan memberikan kepadamu kemenangan, jalan keluar yang mungkin caranya berbeda, bentuknya berbeda, tetapi hasilnya yang sama. Keluar dari persoalanmu, mendapatkan jalan keluar dari masalahmu, memperoleh berkat dari Tuhanmu dengan mujizat yang Dia berikan kepadamu. Itu teralami oleh hidupmu. Karena itu dalam HUT yang ke-70 dengan situasi kondisi yang seperti ini, alami Tuhan, nikmati pekerjaannya dengan engkau dan juga aku, dengar akan apa yang Dia mau. Jangan berlambat-lambat, temui Tuhan dan engkau akan mendapatkan jalan keluar yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi sesuatu yang engkau peroleh sebagai tanda ketidakmustahilan. Nikmati hari ulang tahun yang ke-70 dengan kemenangan yang Tuhan anugerahkan dalam pengalamanmu berjalan bersama dengan Dia, yang untuk itu engkau mendengarkan apa yang Ia mau. Yang terakhir, bukan cuma gerakan pemuda yang dalam ulang tahunnya, tetapi juga dapat dirasakan pergumulan secara pribadi, secara kelompok gerakan pemuda. Tetapi juga semua orang di dunia ini, bukan cuma Makassar, bukan cuma Indonesia, tapi dunia ini ada virus corona. Virus COVID-19 yang kita hadapi, kenyataan yang kita alami, ini menimbulkan banyak masalah yang besar, luar biasa dalam perjalanan umat manusia di dunia. Dan secara khusus di Indonesia, secara lebih khusus lagi di Makassar, tingkat penyebarannya untuk kemudian dialami penyakitnya semakin bertambah prosentasinya, semakin menaik, meninggi. Dan ini yang kita harapkan, ini yang harus kita doakan, untuk kita dapat mengalami bahwa COVID-19 ini nantinya bisa diatasi dan kemudian berakhir. Kita sampai di seberang sana tanpa COVID ini. Dan saya mohon semua kita berdoa dengan sungguh-sungguh lebih lagi, supaya kita dapat mengalami bahwa masalah besar yang sedang menghadang kita itu dapat dilalui oleh Tuhan, dilalukan oleh Tuhan. Dan Allah yang setia yang telah memanggil kita, itu membuat kita tidak goyah. Kita tidak kehilangan orientasi kita untuk hidup, untuk melayani dalam persekutuan dan juga dalam kesaksian. Keberhasilan kita tidak akan pernah kita alami jika kita goyah. Apa yang kita doakan tidak akan kita alami kalau kita sendiri tidak sadar dan tidak percaya terhadap apa yang kita doakan. Sehingga mari saudara-saudara, gereja Tuhan tidak boleh berdiam diri. Mari kita dengan teguh hati beriman kepadanya. Kita bersekutu, kita terus melayani, kita terus ada di dalam kesaksian bersama dengan semua orang percaya untuk dapat memuliakan Tuhan. Satu hal yang harus kita yakini, bila Allah bersama dengan kita, kalau Dia ada di dalam perjalanan bersama dengan kita, maka pasti ada kemenangan. Dan mari kita bersama-sama meyakini seperti tema pada pagi hari ini, bahwa Allah bertindak, maka tindakan Allah itu akan menjadi nyata asal kita persis tahu apa
apa yang Dia inginkan dan kita melakukannya persis seperti yang Dia mau. Maka COVID-19 satu saat Tuhan akan selesai, kita akan bersama-sama menjadi orang yang tetap setia, cinta, takut, taat, dengar-dengaran akan Dia. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita, teristimewa dengan GP yang HUT ke-70 tahunnya hari ini kita rayakan, sehingga semua orang akan melihat, mengalami besarnya kuasa Tuhan juga melalui kehadiran orang-orang, yaitu kita semua yang percaya kepada Dia. Alami, nikmati Allah bertindak. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat di sepanjang abad. Kembali kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berucap demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersehati di dalam syafaat dan syukur hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur bila di minggu ini kembali Tuhan izinkan kami bersekutu, memuji, memuliakan, menyembah akan Engkau Tuhan. Terima kasih kami telah menerima pengampunan dosa daripada-Mu. Terima kasih kami telah menerima akan firman kebenaran-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu telah kami tangkap. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, kiranya firman Tuhan menolong kami, supaya kami dapat senantiasa mempunyai Engkau satu-satunya dan segala-galanya di dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami tidak mencari yang lain, mencari kekuatan lain yang menjadi Tuhan-Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi hanya Engkau Allah satu-satunya, Yesus namanya, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami juga mengucap syukur
ketika Tuhan izinkan kami turut merayakan hari ulang tahun yang ke-70 untuk Pelkat Gerakan Pemuda. Kami mohon biarlah ungkapan syukur kami ini senantiasa membuat kami belajar terus mengerti isi hati Tuhan, termasuk dengan anak-anak muda kami, sehingga mereka dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Mereka tetap berimankan Engkau sampai di akhirnya, dan mereka dapat menunjukkan cara dan ciri hidup yang benar seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehadiran mereka, baik di tengah keluarga, dalam gereja, juga di tengah-tengah masyarakat. Tuhan berkati pemuda-pemuda kami dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kerinduan mereka, meniti masa depan menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kuatkan mereka, sehatkan mereka, beri mereka senantiasa sukacita di dalam Engkau, Tuhan. Pada kesempatan ini, kami juga mau berdoa untuk anak-anak pemuda yang sedang bergumul sehubungan dengan pekerjaan yang saat ini, dengan kondisi COVID seperti ini, mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka harus ada di rumah masing-masing. Ini menjadi pergumulan untuk mereka. Tuhan, kami mohon belas kasih sayang Tuhan untuk anak-anak pemuda dapat tetap belajar, dapat tetap dengan pertolongan Tuhan mereka bisa bekerja. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong sehingga jalan keluar daripada-Mu boleh nyata dialami juga oleh anak-anak muda-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk semua bangsa di muka bumi ini termasuk Indonesia dalam COVID-19 yang sedang kami alami. Tuhan, bebaskanlah, izinkanlah kami boleh bebas dari virus COVID-19. Izinkan dunia ini bebas dari virus COVID-19 ini, sehingga dunia termasuk di dalamnya Indonesia boleh ada di dalam pertolongan Tuhan dan kami bebas dari penyakit yang seperti ini. Kami mohon biarlah semua boleh berjalan seperti yang Tuhan inginkan, sehingga damai sejahtera daripada Allah itu boleh nyata di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Kami mau berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berkati presiden, wakil presiden, dan semua yang menjadi pemimpin kami mulai dari pusat sampai di daerah-daerah. Kuatkan mereka, mampukan mereka mendapatkan jalan-jalan keluar daripada-Mu, sehingga Indonesia dengan pertolongan Tuhan bangkit. Demikian juga dengan bangsa-bangsa lain, dan kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Kami mengucap syukur kalau gereja-Mu dan istimewanya GPIB, khususnya Pamase yang ada di tempat ini, kami boleh kembali beribadah di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan kami mohon biarlah Tuhan yang akan menolong sehingga perjalanan dibukanya gedung gereja ini tetap dapat bertahan. Bahkan gereja-gereja lain semua juga boleh kembali masuk dalam peribadahan seperti yang biasanya kami alami. Kami juga mohon biarlah Tuhan memberkati akan seluruh warga jemaat yang tidak bisa hadir secara keseluruhan. Biarlah ibadah mereka di tempat, di rumah masing-masing dapat menjadi bagian yang mereka syukuri, di mana mereka dapat tetap beribadah, memuji, memuliakan, dan memiliki hubungan yang akrab dengan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk
rencana peneguhan PHMJ dan pengurus pelkat-pelkat, kami mengucap syukur pekerjaan besar ini boleh dapat selesai dan tinggal peneguhan yang akan dilaksanakan. Biarlah Tuhan berkenan untuk membuka jalan sehingga semuanya dapat kami lakukan dalam rasa hormat akan Engkau Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, hati-Mu disenangkan. Pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk Masamba, Luwuk Utara, yang saat ini sedang berada di dalam kepedihan. Mereka yang sedang berada dalam segala pergumulan akibat bencana alam. Tuhan, Engkau tolong Masamba. Engkau tolong tempat-tempat lain yang tidak dapat kami sebutkan dalam segala bencana yang mereka alami. Belas kasih sayang Tuhan berkenan untuk menolong mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua kami yang hadir saat ini di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah, biarlah kami semua keberkatan di dalam kasih sayang-Mu yang nyata untuk setiap kami, untuk semua orang percaya di segala tempat. Biarlah hati kami senantiasa terhubung dengan Engkau dan kami mendapatkan belas kasih sayang daripada-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mohon sempurnakanlah doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
Jemaat dipersilakan berdiri untuk mendoakan persembahan syukur kita. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Dipersilakan duduk. Presbiter yang bertugas dan seluruh umat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Nyonya Pasca Ina Resteru Suripati, organis, pemandu lagu, multimedia dan teknisi atas pelayanannya pada ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan kehidupan keluarga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Menapaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi, terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif mengembangkan potensi menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa membangun semangat optimisme dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama memiliki spiritualitas, iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus serta setia pada ajaran dan jalannya. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Mari kita topang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan pemuda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata, memberikan bantuan, berdonasi baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita, agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70, Dirgahayu Pelkat GPIB. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020 Dewan Gerakan Pemuda GPIB.
Cynthia Santoso, Rolando Loupati, Velma Pais, Vivianita Sadimun, Irene Inkiriwang, Geli Sagara, Donald Salakori, dan Kesia Mahulete. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Biarkan keterbatasan ini mengurung. Biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu, arahkanlah pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom rekan-rekan Gerakan Pemuda GP Pamase Makassar. Mewakili Daun Gerakan Pemuda, saya Roland ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk gerak pelayanan GPIB ke-70 tahun. Usia yang tidak muda lagi, tetapi semangat kita bagi dunia persekutuan, pelayanan dan kesaksian akan terus memberikan dampak bagi keluarga, masyarakat, gereja, bahkan bagi bangsa dan negara. Tetap semangat, jalilah berkat, salam biru Behenur, GPIB hadir dalam karya. Pelkat PKLU tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak GPIB Pamase yang ke-70. Biarlah senantiasa iman semakin bertumbuh di dalam menjalankan tugas dan Dirgahayu Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Selaku Ketua Pelkat PKB GPIB Pamase mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70. Semoga dengan usia yang sudah matang membuat Gerakan Pemuda GPIB semakin jaya, semakin diberkati Tuhan, dan meningkatkan kegiatan pelayanan untuk menyebarkan kebenaran di muka bumi ini. Terima kasih sekali lagi, selamat ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70. Sekian, terima kasih. Atas nama pelayan Pelkat Persekutuan Taruna mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 untuk Gerakan Pemuda GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Pelkat PA GPIB Pamase mengucapkan Dirgahayu GPIB yang ke-70 tahun. Semakin luar biasa dalam melayani Tuhan, menjadi berkat untuk sesama, semangat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Salam biru Benhur. Pelkat GPIB hadir dalam karya. God bless you. Shalom. Kami dari pengurus Gerakan Pemuda GPIB Pamase mengucapkan Dirgahayu Pelkat Gerakan Pemuda yang ke-70 tahun. Tetap semangat.